Apa? Pak Adi izin, sepertinya sudah bisa Ya, saya buka ya Pak ya. ya. Baik, Bu. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti eh, rapat pembahasan yang akan membahas dua poin penting. Satu adalah poin eh, kertas kerja dalam triwulan satu. Lalu kemudian kedua adalah kertas kerja dalam untuk perubahan RKPD 2020. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah hadir bersama-sama kita pada hari ini, baik itu tim dari Bapeda maupun dari uh, PT KKUBN, dari KKUBN. Di sini hadir bersama kita Bu Kabit, Bu Marisa Dilang dari Bapeda, lalu kemudian rekan-rekan operator serta rekan-rekan perencana. Uh, Baik Pak Adi, sepertinya kita bisa mulai. Kami persilakan nanti sesi yang pertama kita membahas dalam triwulan satu dulu tadi, karena bersamaan dengan ini setelah rapat ini kita akan ada dalil juga dengan BPKP Pak untuk yang 2026 fokus kepada program hasil terbaik cepat, lalu kemudian Pro SM, eh, lalu kemudian untuk yang setelah ini ProSN dan PHTC juga dan dan SPM Pak Adi. Kami persilakan kepada tim, mungkin siapa yang mengetuai, silakan Pak Adi untuk bisa melanjutkan sesi kita yang pertama pada hari ini mengenai kertas kerja darat triwulan satu, nanti mungkin berkembang silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Bu Kabit, Bu Yuli, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kabit, Bu Yuli, Bu Erisa, dan Bapak Ibu perencana. Saya kira kita langsung saja ya Bu ya. Sebagai pembuka, nanti di sini akan disampaikan oleh Mas Agung untuk evaluasi TW1, kemudian untuk RKPD perubahan akan disampaikan oleh Mas Noval. Saya kira langsung saja Mas Agung. Baik, suara saya bisa terdengar, Bapak Ibu? Masuk ya? Oke. Baik, terima kasih Mas Adi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bu Kabit, Bu Yuli, Bapak Ibu sekalian dari perangkat daerah yang sama-sama hadir pada kesempatan pagi ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Adi, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah tampil? Belum, Bapak Ibu ya? Belum Mas Agung. Belum. Oke, kalau sekarang Sudah. sudah baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya.
terkait agenda kita untuk melakukan evaluasi RKPD di triwulan 1 ya Bapak Ibu. Pada prinsipnya form yang perlu kita isi seperti itu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya sudah kita lakukan untuk evaluasi RKPD semester 2 ya kemarin yang sudah kita lakukan seperti itu, mulai dari sasaran, kemudian ada kodifikasi program dan seterusnya. Hanya yang membedakan di kolom 8 ini Bapak Ibu. Di kolom 8 ini ada triwulan 1, kemudian kolom 9 triwulan 2 nanti kita abaikan saja berarti ya Bapak Ibu, nanti cukup mengisi capaian di kolom triwulan pertama ini. Nah, kemudian yang perlu kita atau kami konfirmasi adalah kalau kemarin di evaluasi semester 2 itu kita selesai sampai program ya, Bu Kabit, Bu Yuli dan Bapak Ibu sekalian. Selesai sampai program. Nah, apakah untuk yang triwulan pertama 2026 ini kita akan sama selesai sampai program juga atau kita akan sampai kegiatan atau bahkan di subkegiatan seperti itu. Nah, nanti mohon arahannya seperti apa. Yang jelas yang perlu dipastikan adalah ketersediaan datanya. Seperti untuk formnya saya kira kurang lebih sama. Ini yang pertama form E60 yang perlu kita isi mulai dari urusan, kemudian ada program dan seterusnya. Jika nanti sampai kegiatan atau subkegiatan bisa kita taruh di bawahnya kegiatan subkegiatan. Kemudian di kolom nomor 5 kita isi untuk indikatornya. Nah, nanti sejajar atau satu garis dengan nomenklatur program atau kegiatan dan kegiatannya. Nah, untuk kolom nomor 6 ini nanti kita isikan target di akhir tahun periode 2029 berarti ya kita sudah mengacu ke RPJMD 2529. Nah, kemudian untuk target di kolom 7 ini kita taruh target di tahun 2026. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, baru kemudian kita isikan realisasi di triwulan pertama. Kita sudah sampai angka berapa, kemudian ini untuk realisasi kinerja anggarannya. Nah, ini untuk kinerja program, ini kinerja anggaran, kemudian OPD yang bertanggung jawab, dan kemudian terakhir faktor pendorong dan penghambat seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita tambahkan juga, oh ya, sebelumnya mohon konfirmasi mungkin Bapak Ibu dari Bapeda ya, ini terkait dengan dokumen yang akan menjadi rujukan. Kami menemukan ada sedikit perbedaan Bapak Ibu ya, antara dokumen RPJMD 2025-2009 dengan RKPD 2026, terutama untuk rumusan indikator sasaran beserta targetnya. Print screen di mas. Print screen. Windows print screen. Nah, ini nanti kemudian perlu kita pastikan apakah untuk rumusan sasaran, indikator, dan targetnya akan merujuk kepada dokumen RPJMD atau kepada RKPD 2026. Nah, sementara yang sudah kami tuliskan di sheet nomor 2 ini, yang itu perlu kita isi target 2026 serta kinerjanya mengacu kepada dokumen RPJMD. Nah, nanti disepakati saja mungkin dari Bapeda ada arahan apakah akan merujuk ke dokumen RPJMD atau ke dokumen RKPD untuk indikatornya, kemudian untuk targetnya seperti itu. Yang ketiga, sheet yang ketiga ini terkait dengan pagu, pembagian pagu di masing-masing perangkat daerah, yang mungkin nanti mohon dibantu juga, dikoordinir oleh Bapeda, bisa memasukkan pagu untuk masing-masing perangkat daerah, kemudian realisasi anggaran sampai di triwulan pertama seperti itu. Ini untuk kinerja kinerja program dan kinerja anggarannya. Jadi secara prinsip ada 3 form yang perlu kita isikan sebagai bahan analisis, yaitu form E60 secara umum, kemudian form untuk kinerja tujuan dan sasaran, dan yang ketiga adalah form capaian kinerja di masing-masing perangkat daerah, terutama ini untuk pagunya seperti itu dan juga realisasi sampai triwulan pertama. Nah, itu yang kemudian ada beberapa poin yang kami ingin konfirmasi tadi terkait dengan RPJMD dan RKPD-nya ada sedikit perbedaan. Kemudian juga poin ketiga ini jika kita telaah di dokumen RKPD 2026 itu sepertinya belum ada rumusan programnya di dalam dokumen RKPD.
Nah, indikator programnya ya Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti apakah langsung merujuk ke dalam dokumen RPJMD atau bagaimana itu mohon arahan juga. Kemudian juga untuk indikator kegiatan itu juga tidak ada jika memang nanti akan digunakan seperti itu. Yang tertuang di dokumen RKPD hanya indikator sub kegiatan seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti mohon arahannya dari Bapak Ibu Bapeda terkait dengan satu rujukan dokumen RPJMD atau RKPD terutama untuk indikator sasaran beserta target di 2026. Kemudian terkait dengan penggunaan indikator programnya seperti itu apakah langsung merujuk ke RPJMD atau seperti apa. Itu secara umum mungkin yang yang menjadi bahan ya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon arahan dan respon dari Bapak Ibu dari Bapeda ya khususnya. Mungkin sekian dari saya Mas Adi, Bu Kabit, Bu Yuli. Silakan kami kembalikan lagi ke Mas Adi. Terima kasih. Baik Mas Agung, saya kira langsung saja ya Bu Kabit izin supaya diskusi kita lebih efektif. Silakan Bu Kabit dan tim mungkin ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan. Silakan. Baik, baik Pak Adi, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin hal pertama yang perlu saya tanggapi adalah untuk kolom dulu ya Pak ya, kolom form E60 itu Pak. Untuk kolom E60 Pak Adi, E60 kolom 7 itu untuk kinerja. Kita menggunakan kinerja di RKPD dan rupiahnya menggunakan yang APBD murni. Begitu ya Pak Adi? Ya, Halo betul, Pak Adi? Bu. Betul Ya. ya? Oke. Artinya kinerja kita untuk yang kolom 7, kinerja kita menggunakan penetapan RKPD di penetapan Renja, lalu kemudian rupiahnya kita menggunakan APBD murni. Betul ya Pak? Baik. Betul, Bu. Ya. Setelah itu untuk realisasi kinerja juga demikian. Kita menggunakan kinerja yang di Renja penetapan dan rupiahnya menggunakan yang APBD murni. Betul ya Pak? Siap. Betul. Baik. Oke. Lalu kemudian mengenai form E60 Pak Adi dan tim, kita tidak sampai di level program saja, tetapi kita sampai ke level subkegiatan. Jadi kalau kemarin posisi di 2025 untuk posisi di 2025 karena kemarin kita prosesnya agak cepat ya Pak dan kita tidak mampu menampilkan data sehingga memang posisinya kita tidak ideal. Untuk yang triwulan 1 2026 kita tetap menggunakan sampai ke level subkegiatan. Demikian Pak Adi. Untuk form E60 mungkin bisa dicatat juga rekan-rekan di Bapeda Litbang karena menyiapkan data-data ini sampai di level subkegiatan dan aktivitas dan rincian aktivitas. Baik, mungkin saya berikan waktu dulu untuk form E60 kepada rekan-rekan dari Bapeda, apa ada yang ingin disampaikan? Rekan-rekan dari Bapeda? Baik, sepertinya belum ada ya. Pak Adi, izin kita lanjut ya Pak Adi untuk sheet capaian kinerja tujuan dan sasaran ya Pak Adi. Ya, baik Bu. Ya, Baik. silakan Bu ya. Baik, menanggapi proses yang
tadi ya Pak Adi, memang kan posisinya RKPD ini jadi duluan sebelum RPJMD. Posisi idealnya adalah, tapi kami ini minta masukan dari Pak Adi dan rekan-rekan di sana ya. Secara ideal kan memang kita mengikuti target yang di RPJMD ya, baik itu indikator, sasaran, maupun indikator sasaran maupun tujuan hingga indikator program. Ada beberapa indikator di level ultimate outcome, Pak Adi, utamanya di tujuan dan sasaran, itu yang memang belum ada di RKPD 2026. Jadi kalau menurut hemat saya, kita mengacu kepada indikator RPJMD Pak Adi, tapi mohon nanti masukan dari rekan-rekan di PP P3K P3K UGM ya, teman-teman tim ahli. Ini kita menyiasatinya bagaimana, karena kita posisi juga ini sebagai landasan untuk RKPDP 2026. Jadi pertama yang perlu kita sepakati dan kami mohon masukan mengenai indikator, lalu kemudian mengenai target di level tujuan, sasaran, dan di level program. Mungkin itu dulu Pak Adi, bisa direspon dulu dari teman-teman di sana. Ya baik, silakan Mas Agung sebelum saya respon. Bisa direspon dua itu. Baik, terima kasih Bu, terkait dengan apa namanya rujukan ya, rujukan yang akan kita gunakan tadi seperti yang disampaikan untuk apa namanya kinerja kita bisa merujuk ke dalam RKPD terutama yang sudah disahkan seperti itu. Kemudian untuk anggaran kita tadi ya arahannya kita merujuk kepada APBD yang murni. Nah ini yang kemudian perlu disepakati, perangkat daerah juga nanti akan melakukan hal yang sama seperti itu, sehingga untuk meminimalisir terjadinya perbedaan ya nantinya antara yang diinputkan oleh apa namanya OPD 1 dengan OPD yang lainnya seperti itu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, tadi kita sepakati bahwasannya untuk evaluasi triwulan pertama RKPD 26 ini kita sampai ke level subkegiatan seperti itu ya Bapak Ibu ya, sampai ke level subkegiatan sehingga nanti untuk perangkat daerah silakan nanti bisa memasukkan sampai ke level subkegiatan seperti itu. Nah ini yang menjadi PR adalah rumusan indikator kegiatannya Bapak Ibu, karena kalau kita lihat di mohon izin sebentar. Jika kita lihat di RKPD-nya ini indikator subkegiatannya, nah ini ya itu di RKPD ya. Nah ini ya untuk indikator program, kemudian contoh ini di PU ya, tata ruang, program penyelenggaraan tata ruang. Untuk indikator program dan indikator kegiatannya masih kosong. Nah ini nanti silakan apakah di Renstra-nya mungkin sudah ada seperti itu. Jadi silakan perangkat daerah nanti bisa membantu mengisikan karena kami tidak mungkin ya jika harus mengumpulkan semua Renstra dari masing-masing perangkat daerah untuk menginputkan ke sini seperti itu. Jadi nanti silakan di bawah koordinir oleh Bapeda bisa masing-masing perangkat daerah menginputkan, memasukkan mulai dari program indikatornya, kemudian kegiatan indikatornya beserta capaiannya tentunya sampai ke level subkegiatan seperti itu. Nah, kemudian juga tadi yang paling penting adalah untuk menyamakan apa namanya rujukan ya. Jika indikator program nanti langsung menggunakan di RPJMD, berarti seluruh perangkat daerah bisa mengacu ke sumber yang sama, sehingga nanti tidak ada perbedaan antara takutnya ada perbedaan antara RPJMD dengan di Renstra-nya seperti itu. Itu meminimalisir ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti silakan untuk diseragamkan pengisiannya rujukannya kemana, terutama untuk kegiatan. Karena untuk indikator kegiatan ini kan tidak tertuang di RPJMD ya, sehingga perlu memastikan apakah nanti dari Renstra atau arahan dari Bapeda seperti apa. Itu
poin kedua yang perlu kita perhatikan ya dan pahami bersama sehingga tidak menjadi perbedaan seperti itu. Nah, kemudian hal yang paling penting juga terkait dengan faktor pendorong penghambatnya. Nah, ini pelaksanaan faktor pendorong penghambat ini mungkin bisa cukup sampai level program atau kegiatan saja. Nanti seperti itu ya Bapak Ibu, nanti bisa diisikan faktor pendorong penghambatnya. Syukur-syukur bisa sampai terisi di level subkegiatan, tapi kalau misalkan tidak bisa, nanti bisa sampai kegiatan saja seperti itu. Nanti kita bantu analisisnya. Seperti itu. Mungkin itu respon dari saya, Mas Adi. Silahkan jika ada tambahan. Ya baik Mas Agung. Nah untuk terkait dengan tujuan sasaran indikator ya, itu rencananya menggunakan apa Mas Agung? Tujuan sasaran RPJMD atau RKPD yang form ini? Nah, kita sepakati kalau yang ada di dalam form ini RPJMD, Mas. Ini Oh ya. rujukan yang di form ini RPJMD. Ya sementara itu ya Bu Yuli, terkait dengan yang kita masukkan kenapa RPJMD karena eh, memang itu RKPD 2026 ini masa transisi ya. Jadi memang secara penetapan juga apa ya lebih dulu dari apa namanya RPJMD karena disusun pada tahun 2025. Nah, tapi kalau menurut kami untuk melihat dan nanti sampai ke RKPD 2000 ke depan itu lebih kuat itu ketika kita menggunakan indikator-indikator di RPJMD yang baru ya untuk melakukan penyesuaian gitu ya. Karena di tujuan dan sasaran itu lebih makro ya, lebih makro, lebih kelihatan apa namanya prosesnya, proses dan hasilnya dari RPJMD yang terbaru. Kalau kita mau masukin itu yang lama itu nanti tantangannya itu kita kurang apa ya bisa melihat itu progres dari yang apa pelaksanaan RPJMD kita yang baru yang sebenarnya tahun ini yang mulai dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Nah, maka sementara usulan kami dari yang form ini adalah memasukkan tujuan dan sasaran dari RPJMD yang terbaru. Untuk apa? Untuk bisa mengakomodir nanti beberapa kebijakan di apa RKPD baik di perubahan maupun RKPD akan datang gitu. Saya kira itu tanggapan dari kami Bu Yuli dan tim. Mungkin kalau ada pandangan lain silakan kami serahkan. Baik Pak Adi, terima kasih. Berarti kita sepakat ya Pak. Itu tadi yang di awal saya katakan mungkin untuk indikator di level tujuan, sasaran, kemudian program, itu kegiatan kita menuju RPJMD yang baru dan Renstra yang baru. Lalu kemudian mengenai target, juga sama Pak. Kita mengacu kepada RPJMD yang baru dan Renstra yang baru Pak Adi. Demikian Pak Adi ya, berarti kita sepakat pakai RPJMD yang baru ya Pak? Iya, ya siap Bu. Karena ini nanti untuk RKPD 2027 juga. Jadi kalau pakai yang lama nanti sudah ada agak Betul. luar saya Bu. Ya, silakan Bu. Baik, rekan-rekan dari tim Bapeda mungkin bisa memberikan masukan, ada konfirmasi atau masukan lain. Saya pikir kita bisa sepakati ini ya, karena memang idealnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita mencoba melihat lagi Renstra di level outcome itu di kegiatan sudah nampak di Renstranya perangkat daerah, karena kemarin sudah kita rumuskan bersama untuk mengisi POM E60 di sheet ini. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi masukan Pak Adi. Kita bisa masuk ke sheet yang lain, capaian kinerja perangkat daerah mungkin. Baik, sepertinya di sini tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Karena kita hanya melihat realisasi anggaran triwulan 1
kemudian kinerja presentasi nanti bisa langsung Pak Adi, mungkin tim bisa langsung membuat rumusnya di Excel ya. Jadi kami bisa langsung otomatis di situ predikat kinerjanya Pak Adi. Baik Bu, ya siap. Kemudian untuk konfirmasi mungkin bisa dilihatkan apalagi yang perlu kita konfirmasi di sini. Mungkin bisa diulangi lagi Pak, apakah semua diskusi tadi udah menjawab yang 6 poin ini Pak? Oh ya, baik, terkait dengan hal-hal yang dikonfirmasi mungkin itu saja seperti yang tadi kami sampaikan ya, Bu, terkait dengan apa namanya penyamaan rujukan seperti itu. Apakah dari FPJMD atau RKPD? Tadi sementara kan dari FPJMD ya, karena dia levelnya lebih makro seperti itu, lebih besar, lebih kuat juga. Nanti kemudian jika kalaupun misalkan ada perubahan nanti RKPD-nya yang itu nanti akan menyesuaikan di perubahan 2026 seperti itu ya. So, atau menyesuaikan ke dalam FPJMD. Kemudian terkait dengan rumusan sasaran indikator tadi merujuk ke RPJMD, kemudian juga tadi terkait dengan isian-isian form N60, kemudian capaian kinerja tujuan sasaran sampai dengan capaian kinerja OPD sepertinya tadi sudah disampaikan dan kita ulas seperti itu Bapak Ibu. Terkait dengan rumus tadi disampaikan untuk memudahkan, mungkin nanti akan kita bantu juga untuk melakukan otomatisasi terkait dengan jumlah predikat seperti itu ya. Itu mungkin sementara Bapak Ibu terkait dengan evaluasi. Nanti jika ada hal yang kemudian perlu kami konfirmasi lagi atau ada hal yang perlu kami tanyakan seperti itu akan kami sampaikan lewat Mas Adi gitu Bapak Ibu. Jadi itu Bu Kabit, Bu Yuli dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi dan tim. Selanjutnya mungkin kita bisa sepakati deadline ya Bapak Ibu, karena sebenarnya tanggal 30 April ini kami sudah di warning dengan provinsi untuk juga melampirkan triwulan 1 untuk Dalep di provinsi Pak. Rekan-rekan, mungkin kita bisa sepakati ini bisa sudah mulai kita koordinasikan dengan perangkat daerah paling lambat tanggal 28 ya Bapak Ibu. Tanggal 28 Form N6 sudah sampai kepada rekan-rekan di tim ahli untuk kemudian dianalisis hingga tanggal 30 kami bisa dapatkan dokumen Dalep triwulan 1. Mungkin seperti itu Pak Adi, mohon tanggapan. Silakan Mas Agung. Itu tim tanggal 28 atau gimana Mas Agung? Kita mulai analisisnya baiknya tanggal berapa? Monggo jika misalkan dari sana 28 mungkin kami tadi diperlukan di tanggal berapa Bu? Mohon maaf. 30. 30. Ya. Ini yang mungkin kami butuh waktu juga ya Bu, karena untuk melakukan analisis, terutama ini sampai level subkegiatan ya. Level subkegiatan seperti itu kami eh, mungkin 1 minggu itu baru kita kita untuk waktu untuk menganalisis ya. Jika dari perangkat daerah bisa lebih awal mungkin lebih baik juga seperti itu sehingga ada waktu juga untuk kami melakukan analisis. Karena ini kan levelnya sampai subkegiatan ya. Kalau misalkan sampai program mungkin bisa lebih singkat waktunya, tapi kalau misalkan sampai subkegiatan karena kita juga satu menganalisis ketercapaian program di masing-masing perangkat daerah tentunya, kemudian ketercapaian kegiatan, ketercapaian subkegiatan beserta realisasi anggarannya sampai dengan ke triwulan pertama ini yang perlu waktu juga Bapak Ibu, sehingga mungkin ya dari kami kurang lebih 1 minggu itu baru kita bisa selesaikan analisisnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk gambaran waktu. Jadi silahkan bisa diatur dan disepakati juga terkait dengan waktu ya, terutama kalau misalkan mau dikirim ke provinsi di awal bulan depan, mungkin alangkah baiknya jika lebih cepat lebih baik lah, jika seperti itu ya Bapak Ibu.
Itu mungkin Mas Adi, kalau dari saya Mas. Oh, baik Pak Adi dan tim, kami sudah tangkap apa yang tim maksud. Kami tetap usahakan ini di tanggal 28 untuk mendapatkan data-data hingga di level subkegiatan. Mungkin demikian Pak Adi ya. Kita berproses dulu saja sampai tanggal 28 Pak. Ya, baik. Siap, Bu. Coba nanti kita apa? Nanti yang penting kalau misalnya apa kita masih bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian lagi yang kami bisa apa dari hasil analisis kami sementara nanti yang ini ya kami sesuaikan dengan waktu yang diberikan. Tapi mungkin kalaupun ada hal-hal yang belum ini kita bisa menyesuaikan lagi ya Bu ya atau Iya. gimana? Gitu. Atau gini aja Pak ya. Eh, apabila provinsi mendesak sampai tanggal 30, kita siapkan dulu aja draftnya sampai di level, tapi triwulan 1 itu level tujuan, sasaran, dan program nggak terlalu banyak Iya, kelihatannya Pak ya. iya betul Bu. Belum kelihatan malah itu Belum capaian. kelihatan. Mungkin Malah yang subkegiatan bergerak di level subkegiatan ya, ya. iya subkegiatan yang mungkin datanya sudah mulai ada itu pun nggak semua gitu. Misalnya ada Iya, beberapa indikator yang biasanya perhitungannya nanti datanya dapat di akhir tahun ya itu mungkin kemungkinan kosongnya Bu ya. Ah, betul. ya, gitu. Ya tergantung nanti OPD cara apa ya menganalisis data misalnya kayak satu dokumen itu selesai di bulan Desember ya itu belum tentu ada gitu ya tapi mungkin ada ini ya apalagi itu apa targetnya absolut satu dokumen nah ini yang kemudian nanti diperkuat di apa namanya faktor pendorong penghambat kenapa belum ada misalnya nanti bahwa dokumen ini itu selesai di apa ya di akhir tahun ya itu perlu disampaikan juga ke kami supaya bagian dari analisis gitu ya. Iya, jadi mungkin Kalau Pak, boleh, mm, mungkin iya, kalau boleh usul mungkin bisa dioptimalkan di minggu ini sampai Ya, tanggal berapa 24 ya. Mungkin masih ada waktu kurang lebih 5 hari seperti itu. Itu mungkin menjadi bahan awal ya untuk kita analisis seperti itu. Nanti jika ada satu dua hal yang masih belum kurang, masih belum terkumpul, extra time-nya yaitu sampai tanggal 28 itu seperti itu. Jadi mungkin perangkat daerah bisa dikejar sampai minggu ini terlebih dahulu, baru kemudian sisanya nanti menyesuaikan sampai 28 itu untuk tambahan waktunya. Jadi nanti sama-sama ada waktu lah seperti itu. Apa untuk melakukan analisis maupun untuk collecting data di perangkat daerah. Itu mungkin jalan tengahnya kira-kira. eh, sepertinya akan sulit kalau sampai tanggal 20, baru tanggal 24 ya. Gini aja Pak Adi, karena level triwulan 1 ini eh, belum banyak bergerak juga ya. Jadi kita menyiapkan skenario kedua aja Pak. Artinya di level tujuan, sasaran, program itu pakai yang angka 2025 dan analisis 2025. Namun karena yang dibutuhkan ini pelaporannya, dokumennya, mungkin nanti kita bisa siasati isinya pakai tahun 2025 saja dulu Pak. Karena kalau tanggal 24 kayaknya tim dari Bapeda ini agak agak susah nih Pak. Karena prosesnya sekarang kami juga sedang dalep program hasil terbaik cepat itu, lalu kemudian Pro SN yang 2026 yang dilaporkan juga triwulanan Pak. ya. Gitu Pak Adi, mohon masukan nih Pak Adi. Silakan Mas Agung seperti itu gimana Mas? Ini yang ketua timnya Mas Agung ini yang tahu apa ritmenya. Silakan Mas. Baik. Kalau misalkan demikian berarti untuk tujuan sasaran karena beda ya Bu ya. Untuk yang 2025 sepertinya masih menggunakan yang lama ya. RPJMD yang lama tujuan sasarannya. Ya betul ya
Padahal Hmm, kita udah mengacu RPJMD ya. betul. Kalau yang 26 kan Betul. sudah dokumen yang baru seperti itu. Sehingga Berarti tetap agak juga sulit juga. kita tetap juga berarti tetap membidani juga nih yang di program di level Ya, tujuan, sasaran dan program tetap kita harus mencari yang isi. kemarin nggak ada di 2000 nggak ada di RKPD, kemudian yang harus ada di RPJMD gitu ya. Iya, Oke, oke, oke. Em, Ya kita mungkin berjalan bersama aja Mas. Jadi kita untuk level tujuan, sasaran, dan program di RPJMD baru, indikator yang tidak ada di RKPD 2026, namun harus kita hitung di RPJMD, itu kan 2025 rata-rata sudah terbit ya. iya. Jadi kita pakai yang angka 2025 saja untuk yang level tujuan, program, dan sasaran. Oke. Baik, sementara mungkin untuk karena dokumen ya nanti yang diperlukannya Bu ya. Sambil berjalan mungkin 1 minggu ini kami juga akan coba menyusun untuk dokumennya, terutama untuk bagian-bagian awal. Kalau untuk sampai capaian di level tujuan sasaran, mungkin untuk data-data masih bisa kami akses ya, beberapa data karena indikator-indikator makro bisa kami dapatkan seperti itu. Nah, hanya mungkin nanti yang perlu dipastikan dan dibantu oleh perangkat daerah tentu ketika nanti sudah turun ke level program, kegiatan dan subkegiatan. Nanti kita lihat kelengkapannya sampai level apa, sampai level program, kegiatan atau subkegiatan, baru nanti sambil berjalan ya. Tapi seperti yang disampaikan, kita coba susunkan, terutama sampai tanggal 30 nanti ya mudah-mudahan untuk dokumen sudah ada bentuknya seperti itu. Walaupun ya tadi masih banyak yang perlu kita tambah lah, istilahnya masih bolong-bolong seperti itu. Itu mungkin Bu, kira-kira ya nanti gambaran untuk apa namanya perjalanannya kira-kira begitu. Uh, Baik, Pak, mungkin yang saya tangkap nih ya, yang saya tangkap sementara ini nanti mohon diperbaiki. Jadi untuk yang triwulan 1 di level program, tujuan dan sasaran itu kita pakai angka 2025. Tujuan dan sasaran kan bisa ada di BPS dan di ini ya hanya dipublish di BPS. Untuk yang program dan kegiatan itu kami cari datanya karena ini sektoral. Tapi nanti kami pakai angka yang 2025 untuk triwulan 1. Gimana Pak? Mohon masukan. Oke, untuk tujuan sasaran, oke Bu, nggak apa-apa ya. Sementara pakai data 2025 ya. Berarti walaupun ini Betul. kinerja per triwulan 1 ya, karena kan nggak mungkin dihitung sampai triwulan 1 juga kalau misalkan untuk indikator-indikator yang sifatnya makro seperti itu. Nanti silakan untuk yang program kegiatan subkegiatan kami ikut saja arahan apa dan yang paling memungkinkan terutama untuk kakak mereka seperti itu. Walaupun pada realitanya mungkin ini kaitannya nanti nyambung dengan RKPD 2027 ya, terkait dengan ada kebutuhan untuk melampirkan hasil evaluasi seperti itu. Itu mungkin nanti jadi pertimbangan selanjutnya terkait dengan apa capaian kinerja yang disampaikan di triwulan 1 ini. Jika memang itu yang paling memungkinkan ya kami ikut tadi ya pada prinsipnya untuk yang 2026 nanti jika sudah ada bisa disampaikan walaupun tidak memungkinkan ya silakan nanti kami apa namanya ikut kesepakatan di daerah. Itu kalau dari saya mungkin Mas Adi ada arahan lain mungkin silakan. Sudah, ya saya kira sudah jelas ya. Dari saya sudah cukup. Gimana Bu Yuli? Ada lagi Bu yang mau Iya. dikonfirmasi? Jadi ya kita sepakati dulu. Artinya untuk level tujuan sasaran itu kita pakai angka 2025 karena itu sepertinya triwulan 1 juga belum banyak lansir ya Padi. Lalu kemudian capaian indikator program dan kegiatan pun sepertinya 60% ini juga baru kita bisa lihat semester 1 nih untuk yang capaian program dan kegiatan.
Artinya untuk capaian program dan kegiatan 2026 itu kita pakai angka capaian 2025 untuk mengisi triwulan 1. Tapi kita lihatlah nanti di lapangan ya, karena saya pikir kalau triwulan 1 ini di level program dan di level program utamanya yang RPJMD baru itu pun belum terlihat banyak capaiannya, Pak. Maksudnya angka capaiannya itu belum bisa terlihat lah gitu. Karena kan sifatnya tuh semesteran rata-rata untuk yang indikator program. Demikian Pak Adi. Mohon tanggapan nih Pak Adi, kita diskusi. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Karena nanti kita kasih tanda bintang aja untuk memperjelas bahwa apa namanya capaian-capaian di level tujuan sampai program itu masih menggunakan data sementara gitu ya Bu. Siap, siap, Ya. siap. Bisa kami tangkap Pak. Baik Pak. Ya. Oke, Yang teman-teman penting dari perangkat daerahnya satu suara, Bu. Yang penting betul, sampai ke betul. perangkat daerah satu suara. Itu aja. Siap. Baik, rekan-rekan dari Bapeda Litbang, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Kabid PSDAIK, Bu. Ya, terima kasih Bu Yuli, Mas Adi, dan tim, Mas Agung. Mungkin yang pertama tadi Mas Agung terkait yang perlu dikonfirmasi tadi yang tidak ada di RKPD 2026 untuk indikator program, itu kebetulan di kami. Apakah hanya itu ya Mas Agung? Atau masih ada yang lain, beberapa yang tidak ada? Semuanya, Bu. Ya, Semuanya ada? coba kita cek ya. Ini. Semuanya kosong sampai bawah ini. Untuk program dan kegiatan nggak ada indikatornya. Maksudnya apakah untuk program itu aja atau ada program lain di dinas lain? Oh, Semuanya kosong. semuanya sampai bawah ini Dinas untuk ya. indikator program dan kegiatan kosong ini, sosial juga kosong. Oh, Di bawah berarti banyak juga ya? PHA ini juga kosong. Bahkan sampai Oke. targetnya ya. Ini sampai targetnya juga kosong. Hanya pagunya saja yang tertuang. Oke. Ini sama sampai ke bawah, Bu. Hmm, Nah, memang mungkin kalau seingat saya yang di koordinasi kami itu misalnya PU kemarin tata ruang memang ada kebingungan indikator program waktu itu mereka iya. mau merubah indikator karena memang susah sekali mencapai indikator penetapan RT RW sehingga minta untuk penetapan materi teknis saja, penyelesaian materi teknis gitu untuk ketercapaian. Nah, ini berarti kan tadi pakai indikator yang ada di RPJMD ya? Indikator program yang ada di RPJMD. Yang di RPJMD ya. Nah, ini sampai ke Ya. bawah ini pangan. Oh, oke. Berarti kalau saran sih jadinya gunakan yang ada di RPJMD sekarang berarti Mas Agung Ya, untuk untuk indikator level program program, ini. nah yang mungkin nanti yang agak nggak tahu ya, kami kalau misalkan untuk indikator kegiatan di Renstra harusnya kan sudah ada ya indikator Iya, di kegiatan. Renstra ada. Nanti untuk indikator kegiatan mungkin nanti rujukannya ke Renstra masing-masing OPD seperti itu. Heeh. Nah, Walaupun iya, nanti ya nggak muncul di RKPD-nya, karena kan nggak muncul ya di situ. iya. Ini Oh, semuanya sampai bawah. ternyata banyak ketinggalan ya. Ya. Oke. Baik, berarti mungkin ini yang tadi yang perlu konfirmasi kita pakai indikator RPJMD. DMD. Kemudian tadi terkait POM, Mas Agung, POM E60 itu kan ini kita baru triwulan 1, apakah Ya. di sebelahnya ada triwulan 2? Apakah memang Ini diabaikan saja Bu, nanti Oh ya, kita hide karena aja nggak apa-apa. nanti kita lempar ke perangkat daerah mereka tambah bingung. Ya. Biar Jadi dia bingung, nanti di hide aja. ya oke. Mungkin ini tadi terkait dengan indikator program, kegiatan, subkegiatan, kemudian indikator program masih melihat 2025 itu kan kita lihat lagi ya apakah memang bisa kita melihat 2025 atau memang harus kita nilai di 2026 ini gitu. Nanti dari sisi kami juga di Bapeda, mungkin di sini juga di ruang Zoom ada teman-teman yang masing-masing memegang dinas sekaligus mengingatkan memang harus
semakin ke sini karena banyak data yang memang harus disiapkan, harapannya juga teman-teman semakin ahli sesuai dengan perangkat daerahnya masing-masing. Ini kita sama-sama bergerak cepat karena kita cukup dimabukkan dengan permintaan laporan data dari pusat juga. Artinya semakin ke sini harus semakin menguasai gitu. Kemudian eh, Bu Yuli mungkin untuk ini artinya kan ini kita kirim ke perangkat daerah ya Bu untuk mengisi ini. Walaupun tadi saya menangkap bahasa Bu Yuli memang agak agak pesimis gitu mengingat banyaknya yang harus dilakukan, tapi kalau menurut saya juga memang ya kita kirim ke perangkat daerah sedapatnya sebagaimana yang dapat diisi. Kemudian nanti masing-masing PIC kita yang memegang dinas itu terus memfollow up sampai ke deadline waktu yang kita sepakati tadi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, Bu Yuli, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Marisa. Saya setuju dengan skema Bu Marisa. Nanti sambil PIC untuk intensif ya menjelaskan dan mengirim tabel ini, namun sebaiknya sebelum tabel kita kirim, ketika kita menerima tabel dianalisis dulu, lalu kemudian segera apabila ada kesalahan isi atau kesalahan persepsi segera dikembalikan ke perangkat daerah, lalu diberi deadline kapan harus perbaikannya. Karena biasanya perangkat daerah kalau kita tidak berikan deadline itu akan lama. Mungkin demikian Bu Marisa, terima kasih masukannya. Baik, Mungkin yang lain, sepertinya Dalep, terima satu sudah cukup ya. Rekan-rekan yang lain. Baik, sepertinya sudah cukup Pak Adi untuk Dalep. Triwulan 1 mungkin bisa dilanjut ke sesi selanjutnya Pak Adi. oh ya. Mungkin sebelum lanjut ini Mas Aming ada hal yang mau disampaikan, silakan Mas. Iya, izin masuk Mas Adi, Bu Yuli. Terima Selamat kasih. pagi Pak Amit. Pagi Bu Yuli. Ya. Terkait dengan dokumen evaluasi ini kan saling terkait antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Termasuk juga dengan RKPD 2027. Di dalam RKPD 2027, di sana juga menampilkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, 2 tahun N-2 dan tahun sedang berjalan. Nah, yang sekarang ini kita sedang mengevaluasi tahun yang sedang berjalan. Nah, di dalam RKPD 2027 itu juga menampilkan capaian tahun N-2, artinya 2 tahun sebelum 2027 itu tahun 2025. Nah, jika diselaraskan di level indikator, ini kan memang sangat berbeda. 2025 mengacu RPJMD 2021-2026, sedangkan untuk yang 2026 ini sudah mengacu pada RPJMD yang baru. Artinya ini akan menambah pekerja keras kita untuk mensinkronkan antar indikator ya. Kalau kita tadi sepakat menggunakan RPJMD yang baru, artinya jika di dalam di RPJMD 2025 itu tidak ada indikator, itu perlu dihitung lagi gitu ya untuk menyesuaikan RPJMD yang baru. Nah, kami sudah sempat membandingkan antara RPJMD yang baru dengan yang lama, itu indikatornya memang jauh berbeda. Oleh karena itu yang tahun 2025 ini bagaimana, apakah tetap nanti dimasukkan di dalam RKPD 2027 atau nanti ada sempat pembicaraan kita di internal sudah 2025 dihilangkan saja karena kita sudah mengacu RPJMD yang baru. Nah, mohon nanti perlu didiskusikan juga nih apakah memungkinkan untuk
memasukkan 2025 atau dihilangkan. Nah, ini juga perlu mendapat persetujuan dari provinsi. Terima kasih. Baik Pak Amir, saya tanggapi dulu, mungkin nanti rekan-rekan bisa menambahkan. Jadi untuk evaluasi 2025, ini kami dari provinsi belum mendapat telah evaluasi Pak. Namun ada bocoran, bukan bocoran, kemarin kita win-win solution-nya karena di RPJMD baru 2025-2029, 2025 itu sebagai baseline. Lalu tetap kita harus menghitung capaian 2025, baseline capaian 2025 itu tetap kita hitung. Lalu kemudian RPJMD lama juga itu diminta untuk disajikan juga Pak. Jadi memang yang untuk 2025 ini ada dua substansi. Kita menilai capaian baseline 2025 di RPJMD baru dan juga melaporkan capaian indikator 2025 di RPJMD yang lama. Mungkin demikian dulu Pak Amiruddin. Baik, terima kasih. Berarti nanti kita menggabungkan beberapa indikator baik yang dipakai 2025 maupun yang di 2026. Begitu ya, Bu? Betul Pak Amiruddin, walaupun sebenarnya kalau kita lihat pola DALEP-nya di pusat, Pro SN, lalu kemudian program hasil terbaik cepat, lalu kemudian PN yang ada di dalam Permendagri nomor 10, itu hanya menampilkan yang 2025 baseline di RPJMD baru Pak. Begitu. Namun polanya provinsi, mereka minta menampilkan dua, Pak. Jadi yang RKPD 2000, evaluasi 2025 capaian yang ada di RPJMD lama, lalu kemudian capaian baseline yang ada di RPJMD baru. Demikianlah Pak Amiruddin. Saya tidak mengerti juga provinsi pola DALEP-nya karena kita kan di bawah binaan mereka. Namun kemarin saya ke Bangda, itu polanya kalau saya lihat mereka hanya mencukupkan di 2025 baseline, capaian baseline yang ada di RPJMD baru, Pak. Ya, demikian Pak Amiruddin. Mungkin kita bisa diskusi nih. Baik Ibu, nanti kita diskusikan di sesi RKPD 2027. Bagaimana nanti kita menyajikan data itu. Apakah kita sajikan data dengan tabel yang terpisah? Tabel pertama adalah hasil capaian 2025 berbasis pada RPJMD tahun lalu. Yang kedua kita tampilkan hasil evaluasi pada tahun yang sedang berjalan. Mungkin itu akan mencakup apa yang diinginkan dari pihak provinsi. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Amiruddin. Pak Adi, mungkin ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Saya kira untuk evaluasi sudah cukup, Bu. Mungkin yang kita lanjut ke agenda selanjutnya dan mungkin arahannya, Bu. Karena untuk RKPD perubahannya. Terima kasih. Baik, Pak Adi. Mungkin bisa dilanjut, Pak Adi, untuk RKPD 2026P. Baik, silakan Mas Noval, ada yang mau disampaikan, Mas? Ya, ini nanti ketua timnya ini Mas Noval, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam penyusunan. Ya, oke, ya. Cek. Ya. Ya.
Ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Baik, nanti mohon tambahannya nggih, dari Mas Adi maupun Mas Amir. Bapak Ibu, nanti selain kita evaluasi, kita juga terkait dengan perubahan ya. Nah, ini sekilas saya sampaikan saja beberapa untuk penyusunan yang jelas. Nanti untuk perubahan ini tentunya juga terintegrasi dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan teman-teman PPKK, yaitu terkait evaluasi dan juga persiapan penyusunan di RKPD 2027. Nggih. Jadi untuk yang evaluasi nanti dari evaluasi triwulan 1 itu nanti kita masukkan menjadi substansi di dalam perubahan RKPD dan juga nanti beberapa data yang sudah dikolek oleh rekan-rekan di penyusunan RKPD 2027 itu juga tentunya kita akan masukkan di 2026. Jadi beririsan antara evaluasi dan juga RKPD terhadap perubahan RKPD 2026. Dan kemudian selain itu titik tekan yang lainnya Bapak Ibu nanti kita juga menyelaraskan kembali nggih. Semisal memang apa-apa yang memang belum ada di Induk 2026 kemarin khususnya terkait dengan prioritas maupun terkait Pro SN, kemudian proyek strategis nasional, program strategis nasional ataupun kegiatan prioritas utama itu ya. Itu nanti kita masukkan dan juga tentunya terkait dengan proporsi keuangan pendanaan. Nah, nanti ini mungkin Mas Amir atau Pak Amir menambahkan ya. Nah, untuk proporsi atau pendanaan keuangan daerah ini nanti ini juga menjadi concern kita ya, karena ini juga perubahan disesuaikan dengan prioritas daerah maupun terkait untuk dukungan di eh, prioritas nasional. Dan kemudian sedikit progres Bapak Ibu, laporan progres untuk perubahan 2026 kami sudah membuat outline-nya. Seperti itu sudah kita bagi ke tim internal kami dan tentunya sembari nanti secara paralel bersamaan dengan tim evaluasi dan juga tim dari 2027, Induk RKPD 2027, secara bersamaan kita mulai mengisi di masing-masing outline yang sudah kami buat untuk perubahan RKPD 2026. Dan kalau tidak salah untuk perubahan RKPD ini nanti di bulan Juni, nggih, sampai bulan Juni, nggih. Begitu. Mungkin dari Mas Adi ada tambahan atau Mas Amir terkait pendanaan, Mas Amir. Nanti tentunya kita juga butuh terkait dengan insight ini ya, Mas, terkait tambahan data terkait mungkin eh, apa penganggaran untuk kita kemudian olah sebagai kerangka pendanaan daerah. Begitu. Silahkan Mas Amir kalau ada tambahan. Kira-kira. Baik, terima kasih Mas Noval. Terkait dengan penganggaran, nah ini untuk perubahan RKPD 2026 perlu melihat capaian realisasi yang sudah dilakukan setidaknya bulan Mei, ya capaian yang sampai 2026 bulan Mei ini sudah terlihat hasil realisasinya. Apakah dari capaian realisasi tersebut di bulan Mei 2025 kira-kira bisa tercapai di tahun akhir ya 2026 ini di Desember ya Desember itu nanti perlu dilihat kembali. Kalau memang ini akan kemungkinan tidak tercapai, maka ada perubahan dari alokasi anggaran karena nanti berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang memang kira-kira tidak mungkin bisa dilaksanakan di tahun 2026. Akan tetapi jika capaian di 2026 ini ya, itu ada potensi kemungkinan itu bisa naik itu nah ini juga akan kita sesuaikan. Nah, ini tergantung dari hasil evaluasi semester pertama ya 2026 begitu ya untuk sebagai bahan perubahan dari RKPD 2026. Nanti kalau sudah terlihat capaian terutama dari pendapatan ya nanti kita sesuaikan dari penyesuaian terhadap anggaran-anggaran. Apakah tetap atau ada perubahan? Saya kira itu, Mas Noval. Nggih, terima kasih Mas Amir. Itu terkait dengan konsep terkait pendanaannya nggih. Nah, ini mungkin nanti kita sedikit
apa ya, mendiskusikan terkait dengan pembagian untuk pengerjaan substansi terkait untuk pendanaan ini ya Mas Amir ya. Mungkin Mas Danang, mohon maaf, Mas Danang, ada yang ditambahkan Mas Danang? Silahkan. Terkait untuk bab 4-nya ya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Izin menambahkan, nggih, termasuk pembagian tugas antara tim PPKK dengan Bapak Ibu di Bapeda Litbang Kutai Barat, gitu ya. Kemarin kami juga ada pengalaman ya untuk menyusun RKPD perubahan ini, yang memang kita mengawalnya sebetulnya tidak dalam satu dokumen utuh, Bapak Ibu ya. Dalam arti adalah yang di rencana kerja dan pendanaan itu biasanya tetap Bapak Ibu ya di Bapeda Litbang yang mengawal. Tentu nanti tugas kami adalah melakukan kompilasi atas kesemuanya. Nah, apakah ini juga seperti itu Bapak Ibu ya? Karena kalau itu kan butuh kita penyesuaian dan butuh koordinasi yang intens dengan berbagai perangkat, dengan seluruh perangkat daerah. Maka kemudian yang di bab terakhir di RKPD perubahan ini, terutama di rencana kerja dan pendanaan, ini nanti mungkin mohon kolaborasinya dari Bapak Ibu di Bapeda Litbang untuk mengumpulkan berbagai dari renca-renca perubahan itu untuk kemudian dikumpulkan dan kami nanti akan kompilasi. Tapi tetap akan kami kerangkai ya Bapak Ibu, terutama di bab 4-nya ya, terkait dengan prioritas nanti ada prioritas-prioritas perubahan, ada prioritas-prioritas tambahan yang di RKPD perubahan ini mohon untuk didiskusikan, disampaikan juga kepada kami Bapak Ibu ya. Karena fungsi dari RKPD perubahan ini tentu saja adalah mengakomodir ya berbagai prioritas yang mungkin belum ada di RKPD induk, baik itu prioritas dari nasional, prioritas dari bupati mungkin yang belum masuk, atau kemudian juga terkait dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat atau daerah yang juga belum masuk di dalam RKPD induk. Maka kemudian ini mohon nanti bisa kita diskusikan atau kemudian bisa kita disampaikan ke kami Bapak Ibu untuk nanti kita masukkan menjadi prioritas di dalam RKPD perubahan. Saya kira itu Mas Noval, tambahan saya lebih kepada pembagian tugas ya antara tim dari PPKK Suaranya hilang, dengan Mas. tim Mas Danang. Bapeda Litbang Kutai Barat, seperti itu. Begitu, Bapak Ibu, cukup jelas ya suara saya. Itu saya kira Mas, silahkan Bapak Ibu mungkin ada respon atau ada yang mungkin lebih lanjut kita diskusikan di dalam konteks RKPD perubahan ini. Dan kemudian soal deadline juga Bapak Ibu, kalau kita pengalaman dari tahun kemarin ya, itu pengalaman kami menyusun di RKPD perubahan di tahun 2025, itu ada percepatan ya Bapak Ibu ya. Ini mohon untuk juga apakah memang juga ada percepatan gitu ya. Artinya bahwa bahkan kemarin itu antara RKPD induk RKPD perubahan ini bahkan ada yang ditetapkan sebelum RKPD induk untuk 2027 seperti itu ya, yang perubahan 2026 ini. Apakah tahun ini juga sama Bapak Ibu ya, kita ada percepatan untuk di dalam RKPD perubahan agar nanti efektifnya berjalan RKPD perubahan ini tidak terlalu molor atau terlalu di akhir periode untuk nanti masuk ke dalam APBD perubahan seperti itu. Baik, itu tambahan saya, silahkan Bapak Ibu mungkin ada diskusi atau respon. Baik Pak Danang dan Pak Amiruddin, menanggapi untuk P ini, sepertinya kita akan kembali ke tahap di Permendagri 86 2017. Sampai saat ini kami belum terima surat edaran untuk percepatan P seperti tahun kemarin, karena kalau tahun kemarin kan memang harus ada yang diadopsi, yaitu program-program Pak Presiden dan program-program kada dan wakada yang terpilih. Jadi sepertinya tahap untuk P 2026 kembali ke tahap awal yang sudah dimulai di akhir April, Pak Danang. Oke, baik Bu. Ya. Lalu kemudian mengenai apa tadi ya? Saya lupa.
Kerangka Satu lagi, pendanaan Bu, rencana kerja dan kerangka pendanaan mungkin baik. pembagian tugas itu. Baik, untuk rencana kerja pendanaan itu kami yang akan memang 80% di kami nanti Pak, kami akan tarikkan dari SIPD karena untuk kerangka pendanaan ini semua inputnya di SIPD. Lalu kemudian bisa kami tarikan rekapannya nanti apakah tim butuh dalam bentuk Excel atau PDF untuk nanti di kerangka di framing gitu ya sesuai tematik di bab 4-nya, baik itu Pro SN, kemudian PHTC, kemudian PN, dan tentunya program-program unggulan Pak Bupati itu ada 58 program Pak Bupati. Ya. Kemudian Pro SN itu 10 program 86 indikator. Kemudian PN itu saya lupa Pak. Terus dengan PHTC ya begitu-begitulah Pak. Pokoknya ada 4 prioritas ya, PHTC, Pro SN, lalu kemudian PN, lalu kemudian 58 program Pak Bupati, dan untuk yang 2000 ya sepertinya itu dulu Pak, 4 dulu Pak sepertinya Pak. Ya. Jadi untuk program rencana pendanaan itu kami nanti akan tarikan angkanya tarikan pagunya dari perangkat daerah. Nanti tim silakan butuhnya apa gitu. Nanti akan kami sajikan baik itu dalam bentuk Excel ataupun dalam bentuk PDF. Mungkin demikian untuk tanggapan saya untuk pertanyaan Pak Danang. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, ini saya kira sudah jelas nih terkait dengan pembagian tugas ya. Nah, tentu nanti mulai bab 1 ya, bab 2 terkait dengan evaluasi, kita juga masih menunggu evaluasi ya Bu ya. Terus kemudian bab 3 terkait dengan bab 3 itu tetap kerangka pendanaan kan Bu ya. Kemudian kerangka ekonomi dan pendanaan gitu, dan kemudian bab 4 terkait dengan prioritas, baru kemudian bab 5-nya langsung kepada rencana kerja dan pendanaan di setiap perangkat daerah seperti itu. Nah, tentu nanti bab 1 sampai bab 4 kita kawal ya Bu, termasuk kerangka sinergi tadi, baik sinergi dengan PN itu prioritas nasional, artinya yang Astatita itu ya Bu, kemudian PHTT, program hasil terbaik cepat, kemudian Pro SN, ya, kemudian tadi dengan 58 prioritas Pak Bupati Kubar, seperti itu. Dan kemudian juga misalkan ada juga tagging dengan provinsi ya Bu, karena provinsi ini kan juga kadang-kadang juga meminta, nanti juga mohon untuk diinfokan jika memang kita juga harus men-tagging perubahan di provinsi seperti itu. Nah, titik tekannya Bapak Ibu, kalau terkait dengan bedanya dengan induk, ini terutama kita akan memasukkan hal-hal yang sekiranya belum masuk, sebetulnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang di induk 2026 itu sudah ada ya, tentu saja kita gampang saja ya, tinggal kemudian kita memasukkan lagi di di dalam perubahannya ini. Tetapi misalkan ada beberapa perubahan yang dulu mungkin belum kita masukkan di RKPD Indo, inilah yang kemudian harus kita masukkan. Maka tugas kita juga Bapak Ibu ya untuk melakukan identifikasi dari bab 4-nya RKPD Indo itu apa yang kemudian belum terintegrasikan ke dalam RKPD, yang ini harus kita masukkan. Plus juga memang jika itu Bu ada prioritas baru. Nah, ini tugas kita ini kan di dalam perubahan itu kan untuk mengakomodir itu ya Bu ya, mengakomodir itu. Yang cukup dinamis perubahan tahun kemarin ya di 2025, karena memang di masa transisi seperti itu sangat dinamis untuk memasukkan di perubahan. Nah, untuk tahun 2026 ini apakah juga ada tekanan baru gitu ya, prioritas-prioritas baru, entah itu dari nasional atau dari provinsi atau dari kabupaten sendiri yang misalkan belum masuk di Indo. Nah, itu yang kemudian juga mohon diinformasikan kepada kami ya Bu ya, selain tentu saja yang tadi ya PN, PHTC, Pro SN dan sebagainya seperti itu. Saya kira itu Bu, dan kemudian butuhnya juga terkait dengan tadi ya, saya kira saya kira juga perlu semuanya ya Bapak Ibu ya, bisa diinfokan ke kami, karena fungsinya tentu saja juga kita juga memahami ya, mengetahui dari seluruh rendah dari OPD gitu ya, walaupun kami tentu tidak memeriksa satu-satu ya, tetapi setidaknya
nanti kita beberapa hal itu kita sudah kita memahami untuk kita kerangkai di bab 4 terkait dengan prioritas daerah. Terima kasih, itu Bu respon saya. Baik, terima kasih Pak Danang. Kita nanti berproses bersama-sama untuk beberapa prioritas yang baru ya. Sepertinya bahkan banyak Pak Danang, karena di P2 di Induk itu banyak yang tidak tercakup. Paling utamanya yang di 58 program unggulan Pak Bupati, prioritas Pak Bupati yang masuk ke dalam nomenklatur 58 program. Baik Pak Danang, kami tangkap apa yang dimaksud oleh Pak Danang. Terima kasih. Baik, Bu, siap, Bu. Izin untuk Pak Amiruddin, Pak, mengenai kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, mungkin Pak Amiruddin bisa nanti memberikan kebutuhan data apa saja yang perlu kami berikan untuk penyajian di bab 3, karena mungkin realisasi pendapatan, lalu kemudian realisasi di samping realisasi belanja, realisasi pendapatan rinci pun karena kita menggunakan skema Silpa ya Pak ya. Mungkin nanti kami diberikan kebutuhan data apa saja untuk nanti kami mintakan ke BKAD, Pak Amiruddin. Siap Bu, nanti kami untuk menyiapkannya. Baik, terima kasih Pak Adi. Sepertinya untuk substansi P 2026 dan kertas kerja Dalep triwulan 1 kita sudah pahami bersama dan ada beberapa konfirmasi dan kesepakatan sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu di Bapeda Litbang. Bu Merisa, Kabit. Belum Bu, mengikuti proses dulu yang ini. Siap. Rekan-rekan dari bidang perencanaan, ada yang ingin ditambahkan? Pak Smith, Pak Romyan. Baik, sepertinya sudah bisa ditangkap semua. 2 minggu ini kita butuh kesehatan optimal ya Bapak Ibu. Setelah berjibaku dengan Emonep Pronas malam minggu kemarin, lalu siap-siap Rabu juga kita ada Dalep dari Bangda Bapak Ibu, dan juga tabel-tabel dari tim Pak Adi dan teman-teman. Semoga rekan-rekan di Bapeda diberikan kesehatan dan tim ahli juga ini semakin fit, Pak Adi. Baik, Pak Adi, mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim dari PPKK UGM yang sudah bersama-sama memberikan masukan, kemudian konfirmasi dan kesepakatan untuk dalam penyajian P 2026 maupun dalam kertas kerja Dalep 2000 Triwulan 1 2026. Kemudian rekan-rekan dari Bapeda Litbang juga terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, dan kita punya deadline yang cukup ketat, semoga bisa kita selesaikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Yuli dan tim. Terima kasih Pak Adi, sehat selalu. Iya, sama-sama. Kami izin Bu. Baik Pak.